Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai logaritma di bagian yang pertama ini. Adapun definisi dari logaritma, logaritma merupakan inverse ataupun kebalikan dari eksponen. Nah, dalam hal ini adalah kita bisa mencari pangkat dari suatu bilangan pokok ataupun basis sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, misalkan A itu adalah bilangan positif dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. Nah, kita contohkan ini untuk logaritmanya, pendefinisiannya adalah tulisannya A log B ya, tetapi untuk dibacanya itu adalah log B dengan bilangan pokok A, atau bisa juga dengan log B basis A. Nah, ini sama dengan C, misalkan jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, dalam hal ini jika dan hanya jika itu artinya berlaku dua arah, dari kiri ke kanan, begitu juga sebaliknya dari kanan ke kiri. Apa maksudnya? Apabila bentuk logaritmanya diketahui, maka kita dapat menentukan bentuk eksponennya. Begitu juga sebaliknya. Apabila bentuk eksponennya diketahui, maka kita dapat menentukan bentuk logaritmanya. Nah, ini keterangannya adalah A itu bilangan pokok atau juga dapat dikatakan dengan basis. B itu adalah numerus, bilangan yang dicari logaritmanya. Sedangkan C adalah hasil logaritma atau juga disebutnya dengan eksponen atau juga pangkat. Nah, logaritma dengan basis A sama dengan 10 cukup kita tuliskan dengan log B. Nah, misalkan seperti ini nih. Ini 10 log B. Maka kita cukup tuliskan dengan log B. 10-nya tidak dituliskan. Sehingga log B sama dengan C. Jika dan hanya jika 10 pangkat C sama dengan B. Nah, kenapa ada 10? Yang tadi sudah disampaikan bahwa apabila basisnya nilainya itu 10, maka tidak dituliskan. Nah, seperti ini jadi ya, 10 pangkat C sama dengan itu B. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ubahlah eksponen ini dalam bentuk logaritma. Nah, kita lihat nih, untuk yang pertama itu 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, untuk konsepnya, definisi logaritma yang tadi itu kan A pangkat C sama dengan B. Jika dan hanya jika log B basis A sama dengan C. Nah, sehingga untuk soal yang pertama ini 7 pangkat 2 sama dengan 49. A-nya adalah 7, B-nya adalah 49, C-nya adalah 2. Nah, jika dan hanya jika hasilnya adalah, kalau kita tuliskan seperti ini ya, jadi 7 log 49 sama dengan 2. Nah, kalau dibacanya kan log 49 basis 7 sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan yang B? 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/25. Nah, ini sama aja. A-nya adalah 5, B-nya adalah 1/25, C-nya adalah negatif 2. Jika dan hanya jika hasilnya adalah log 1/25 basis 5 sama dengan negatif 2. Nah, mudah bukan ya? Untuk yang C, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jika dan hanya jika hasilnya adalah, jadi A-nya 3,
B-nya 1, C-nya berapa nih? 0. Nah, hasilnya adalah log 1 basis 3 sama dengan 0. Nah, mudah kan? Nah, untuk yang D, 10 pangkat 3. Nah, basisnya 10 nih sekarang nih, sama dengan 1000. Maka hasilnya nih, sehingga jika dan hanya jika, gimana hasilnya ini? Jadi log 1000 sama dengan 3. Nah, untuk basis yang nilainya 10 ini kita tidak tuliskan ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi log 1000 sama dengan 3. Jadi apabila dalam logaritma itu tidak ada basisnya, maka basisnya ini adalah basis 10 atau bilangan pokoknya itu adalah 10. Nah, untuk contoh yang kedua, kebalikan dari contoh yang pertama. Nah, karena dua arah untuk konsep logaritma dengan pangkat. Nah, ini kita ketahui logaritma, maka kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, untuk yang pertama, nah ini konsepnya nih. Log B basis A sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, ini log 32 basis 2 sama dengan 5. Rumusnya adalah A pangkat C sama dengan B. A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 2. C-nya adalah 5. Nah, B-nya adalah 32. Sehingga, nah ini jika dan hanya jika 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke. Nah, bagaimana dengan yang B? Log 25 basis 5 sama dengan 2. A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 5. B-nya itu adalah 2. Oh maaf, B-nya adalah 25. Sedangkan C-nya adalah 2 ya. Nah, jadi A pangkat C sama dengan B. Sekali lagi, A pangkat C sama dengan B. A-nya adalah 5. Kemudian B-nya adalah 25. C-nya adalah 2. Karena rumusnya adalah A pangkat C, maka di sini jika dan hanya jika 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lanjut ya. Bagaimana dengan yang berikutnya, yang ketiga? Log 1/36 basis 6 sama dengan negatif 2. Nah, ini gimana nih? A-nya berapa? A-nya adalah 6. Kemudian B-nya adalah 1/36. C-nya adalah negatif 2. Tapi kan rumusnya A pangkat C. Karena rumusnya adalah A pangkat C, sehingga hasilnya adalah 6 pangkat negatif 2. Kan C-nya adalah negatif 2. Nah, B-nya 1/36. Nah, yang berikutnya log 100 sama dengan 2. Log 100 sama dengan 2. Nah, ini bagaimana nih A-nya? Nah, yang tadi disebutkan, berapa nilai A-nya? Nah, nilai A-nya adalah 10. Apabila tidak dituliskan basis dalam logaritma, maka nilai basis tersebut atau bilangan pokok tersebut adalah 10. Jadi A-nya adalah 10. B-nya 100. C-nya adalah 2. Nah, jika dan hanya jika, jadi A pangkat C sama dengan B. Berapa jadinya nih? A pangkat C, A-nya 10, C-nya 2. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh yang ketiga. Nah, hitunglah nilai X dari yang pertama. Nah, kita gunakan konsep logaritma diubah menjadi konsep eksponen.
Nah, seperti ini sama seperti yang tadi. Log 8 basis 2 sama dengan X. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. A-nya adalah 2, C-nya adalah X, sedangkan B-nya 8. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat X sama dengan 8. Kita tinggal tentukan nih X-nya berapa. Kita samakan saja bilangan pokoknya. Di sini kan di sini bilangan pokoknya 2. Kita samakan pangkatnya. 8 kan bisa dijadikan menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga dapat kita sederhanakan. Nah, ini duanya kan sama ya. Nah, bisa kita coret nih. Jadi X sama dengan 3 hasilnya. Mudah kan? Kemudian yang B sama juga konsepnya. Cuma beda soal aja ini. Jadi 7 pangkat X. Dari mana 7 pangkat X? Kan konsepnya adalah A pangkat C. Jadi 7 pangkat X sama dengan 1/49. Jadi 7 pangkat X 1/49 itu kita ubah jadi 7 pangkat berapa? Nah, 1/49 itu adalah 7 pangkat negatif 2. Sehingga X-nya adalah, nah ini kan sama nih 7-nya nih. Hasilnya negatif 2. Nah, untuk yang C bagaimana? Sama saja konsepnya, cuma bedanya adalah ini bilangan pokoknya diketahui, numerusnya yang belum diketahui, sedangkan hasil logaritmanya itu adalah yang ini. Nah, jadi log X basis 5 sama dengan 3. Nah, jika dan hanya jika, tadi bagaimana? A pangkat C sama dengan B. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langsung aja karena yang ditanya X adalah 5 pangkat 3 berapa nilainya? 5 kali 5 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 125. Udah dapat nih hasilnya 125. Kemudian untuk yang D itu log 36 basis X sama dengan 2. Jika dan hanya jika. Nah, kayak gini gimana nih? Basisnya yang belum kita ketahui. Jadi kan rumusnya A pangkat C sama dengan B. Jadi X pangkat 2 sama dengan 36. Seperti ini ya. Nah, hasilnya kok X sama dengan plus minus 6. Nah, karena kan ini ketika X pangkat 2 sama dengan 36, kita akar ini. X sama dengan plus minus akar 36. Sehingga hasilnya X sama dengan plus minus 6. Nah, kita uji nih. Apakah dua-duanya memenuhi atau tidak? Kita uji keduanya. Nah, untuk yang negatif 6 ini ternyata tidak memenuhi. Nah, sedangkan kenapa tidak memenuhi? Karena syaratnya adalah X lebih besar dari 0 dan X tidak sama dengan 1. Jadi, untuk basis di sini itu syaratnya adalah harus lebih besar dari 0. Sedangkan X sama dengan negatif 6 itu lebih kecil dari 0, maka tidak memenuhi syarat dalam menentukan basis logaritma. Nah, yang satu lagi adalah X sama dengan 6. Nah, ini memenuhi nih. Sehingga hasilnya adalah nilai X yang memenuhi X sama dengan 6. Oke. Jadi hanya X sama dengan 6 ya untuk hasil yang soal bagian D. Contoh 3 bagian D. Nah, berikutnya untuk sifat-sifat logaritma, jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0, M tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0, dengan A
B, C, M, N adalah anggota bilangan real, maka yang kita peroleh adalah log 1 basis A sama dengan 0. Nah, log A basis A sama dengan 1. Nah, ini sifat logaritma ya. Sedangkan log A pangkat N basis A sama dengan N. Kemudian A dipangkatkan log B basis A sama dengan B. Jadi kalau seperti ini, A dipangkatkan log B basis A sama dengan B. Yang berikutnya adalah ini sifat penjumlahan. Ketika dijumlahkan, maka kita kalikan ya dengan basis yang sama tentunya. Log B basis A ditambah log C basis A, sehingga hasilnya log B kali C itu basis A. Nah, begitu juga dengan ketika dikurangkan. Log B dibagi C basis A. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi log B basis A dikurangi log C basis A itu sama dengan log B per C basis A. Nah, untuk dipangkatkan log B pangkat N basis A, itu N-nya kita pindah ya. Jadi N dikalikan log B basis A. Begitu juga dengan yang ini. Ini baik numerusnya ataupun bilangan pokok atau basisnya. Ini kan ada pangkat dua-duanya nih. Sehingga sifatnya adalah N dibagi M. Log B basis A. Nah, yang berikutnya adalah log B basis A. Ini ketika kita bagi, jadi log B dibagi log A. Nah, basisnya ketika yang penyebut itu basisnya M, maka pembilang juga basisnya M. Atau kita juga bisa balik nih. Jadi 1 per log A basis B. Dan yang satu lagi adalah sifat logaritma ketika dikalikan. Log B basis A dikalikan log C basis B, hasilnya adalah log C basis A. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah contoh yang keempat. Sederhanakanlah bagian A adalah log 25 basis 125. Bagian B adalah log 2 basis 8 ditambah log 343 basis 7 dikurangi log akar pangkat 3 dari 625 basis 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, caranya adalah kita sederhanakan 25 dan 125. Ini bisa kita pangkatkan nih. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sedangkan 25 adalah 5 pangkat 2. Nah, seperti kita ketahui, dengan sifat logaritma log B pangkat N basis A pangkat M, itu adalah N sama M-nya ini menjadi N per M ya. Log B basis A. Sehingga di sini adalah ini 2, ini 3, jadinya 2 per 3. Log 5 basis 5. Nah, ini kan sifat logaritma yang seperti kita ketahui bahwa log 5 basis 5 itu log A basis A itu nilainya adalah 1. Sehingga 2 per 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 2 per 3. Nah, bagaimana dengan soal yang B? Nah, ini kan basisnya beda semua nih. Kalau basis beda semua, kita selesaikan satu per satu. Yang log 2 basis 8 ini kita sederhanakan. Nah, 8 ini adalah 2 pangkat 3. Nah, sedangkan 2-nya ini tetap jadi 2 pangkat 1 ya. 7 log 343. 343 itu adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 343. Nah, seperti ini jadinya nih.
Nah, ini 5 log 5 pangkat 4 dari mana? Itu adalah 625. Nah, akar pangkat 3 ini kita jadikan pangkat 1/3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan sifat logaritma yang ini. Jadi N dibagi M log B basis A. Nah, ini kan 1 nih, jadi 1/3 log 2 basis 2. Ini juga sama nih, ini 3 dikalikan log 7 basis 7. Nah, ini 4/3 dari mana? Kan 4 dikalikan 1/3, itu jadi 4/3 log 5 basis 5. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika numerus sama basisnya sama, ini nilainya adalah 1. Log A basis A itu nilainya 1. Ini nilainya 1 semuanya. Ini juga 1. Ini juga 1 ya. Nah, jadi 1/3 ditambah 3 dikurangi 4/3. Kita sederhanakan nih. 1/3 dikurangi 4/3 karena penyebutnya sama, itu adalah kan negatif 3/3. Negatif 3/3 itu adalah negatif 1. Ditambah 3 hasilnya adalah 2. Mudah ya. Contoh yang kelima. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi nih. Ini kita pangkatkan, logaritmanya itu ada sebagai pangkat. Nah, ketika kita pangkatkan, posisinya sebagai pangkat ya, dia tidak sejajar dengan angka 2 di sini. Nah, dari sifat logaritma yang ini, ketika A dipangkatkan, log B basis A itu kan hasilnya adalah B. Nah, langsung nih jawabannya adalah udah sama kan ya? Kalau sudah sama, langsung aja dari sifat yang ada, maka hasilnya 8. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 ini berbeda nih. Kalau berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Kita samakan, misalkan 4-nya ini jadi 2 pangkat 2. Nah, ini kan 5 pangkat 1. Sehingga ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Jadi pangkat 1/2. Seperti ini ya. Jadi pangkat 1/2. 1/2-nya kita pindah. Nah, menggunakan sifat yang ini, N-nya kita pindah ke sini jadi B pangkat N. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian hasilnya jadi seperti ini. 2 pangkat log 5 pangkat setengah basis 2. Kita ini sudah sama ya. Kalau sudah sama, nah, jadi ini kan akar 5 nih. Langsung saja jawabannya adalah dari sifat yang ada itu akar 5. Mudah ya. Bagaimana dengan yang C? Nah, yang C juga sama aja caranya nih. Kita selesaikan satu persatu. Satu persatu kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan yang ini sudah sama nih. Kalau sudah sama, langsung aja jawabannya berapa ini? 2. Tinggal yang ini kan 9. 1 9, yang satunya 3. Kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita samakan jadinya 9 itu 3 pangkat 2. 2-nya kita pindah kembali dengan sifat yang N log B basis A ini. N-nya kita pindah jadi B pangkat N. Log B pangkat N basis A. Seperti itu ya. Ini juga sama nih, 2-nya jadi 4 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan udah sama nih. Sudah sama angkanya, jadi jawabannya itu adalah 16. Seperti ini ya. Ditambah 2 sehingga hasilnya 18. Baiklah, kita lanjut di contoh yang berikutnya. Contoh yang ke-6. Nah, ini untuk basisnya yang sama. Basisnya yang sama untuk log 12 basis 6 ditambah log 3 basis 6. Kita gunakan sifat
dari logaritma untuk penjumlahan. Ketika dijumlah itu kita bisa kalikan. Jadi 12 dikali 3 jawabannya adalah 36. Jadi log 12 dikali 3 basis 6 itu log 36 basis 6. Nah, ini bisa kita pangkatkan nih. 6 itu tidak bisa, 36 yang bisa kita pangkatkan. Jadi 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 2-nya kita pindah nih. 2 dikalikan log 6 basis 6. Log 6 basis 6 itu kan tadi adalah 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, masih mudah ini ya. Bagaimana dengan yang B? Sama juga yang B. Kalau dikurangi itu adalah dibagi. Sehingga log 24 dibagi 3. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan sifat yang ini ya. Kalau dikurang ini kita jadi dibagi. 24 dibagi 3 itu hasilnya adalah 8. 8 ini bisa kita sederhanakan nih. Jadi 2 pangkat 3. Nah, 3-nya pindah. Jadi 3 dikalikan log 2 basis 2 dengan sifat yang ini ya. Nah, log 2 basis 2 itu nilainya 1 dikalikan 3. Menggunakan sifat yang ini, log A basis A itu 1. Jadi 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Masih sederhana ini, masih mudah ini ya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lain juga nih. Ketika kita sudah ketahui bahwa log 2 pangkat 3 basis 2 ini bisa langsung kita hasilkan nilainya 3 nih dari sifat logaritma yang ini. Dari sifat logaritma yang log A pangkat N basis A sama dengan itu adalah N. Seperti ini ya. Nah, contoh yang ketujuh. Nah, bagaimana dengan ada dua operasi, yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan. Nah, kita selesaikan saja untuk operasi yang ini. Nah, caranya adalah untuk yang penjumlahan itu dikalikan. Sedangkan untuk yang pengurangan kita bagi. Seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk penjumlahan kita kalikan. Sedangkan untuk pengurangan kita bagi. Maka log 100 dikali 2 dibagi 8. Hasilnya itu kan 25. Log 25 basis 5. Nah, ini adalah 5 pangkat 2. Kalau 5 kan tidak bisa kita jadikan pangkat lagi. Ini kan pangkat 1. Nah, dari sifat yang ini, log A pangkat N basis A itu adalah N. Nah, kalau ini hasilnya berapa nih? Sudah sama ya ini ya, 5 sama 5 nih. Jadi jawabannya adalah 2. Berikutnya, nah bagaimana dengan seperti ini? Ini basisnya sudah sama semua. Cuma bedanya adalah ini ada 2-nya nih. Kita pindahkan dulu 2-nya ke pangkat yang ada di sini nih. Jadi 3 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian lagi ini kita gunakan sifat yang sebelumnya, yang N dikalikan log B basis A itu adalah A pangkat A log B pangkat N atau log B pangkat N basis A. Sifat yang sebelumnya itu ya. Nah, kalau kita jumlah itu dikali, kalau kita kurang itu dibagi seperti ini. Jadi 3 pangkat 2 dikali 8, 72 dibagi 2 itu hasilnya adalah 36. Jadi log 36 basis 6. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 6 pangkat 2 ini basis 6, log 6 pangkat 2 basis 6. Nah, seperti yang tadi kita gunakan sifat ini, hasilnya adalah 2.
selanjutnya untuk contoh yang ke-8 ini adalah sederhanakanlah log 5 basis 2 dikalikan log 32 basis 5 ditambah log 1 per 216 basis 6. Nah, ini caranya adalah kita gunakan sifat logaritma yang perkalian ini. Nah, ini ketika dikalikan itu kan ini basis sama numerusnya sama, sehingga yang A log C nih atau log C basis A yang kita gunakan. Nah, ini kan juga sama nih, 5 sama 5 ini sama kan ya, jadi log 32 basis 2 seperti itu. Nah, 5 sama 5 nya sama nih, kita sederhanakan. Nah, kalau 216 itu kan 6 pangkat 3, kita tinggal sederhanakan kembali. 32 itu jadi 2 pangkat 5, 1 per 216 itu kan jadi 6 pangkat negatif 3. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita gunakan sifat logaritma yang lainnya adalah ini log A pangkat N basis A, itu hasilnya adalah N, sehingga ini hasilnya adalah 5. Ini juga hasilnya negatif 3, kan basisnya ini sudah sama numerusnya. Nah, jadi 5 dikurangi 3, jawabannya adalah 2. Dan untuk soal yang berikutnya, log B pangkat 2 basis A dikalikan log C pangkat 3 basis 1 per B dikalikan log A basis C pangkat 2. Nah, ini konsepnya sama dengan yang bagian yang A. Ini jadinya untuk yang kita pangkatkan ini nih, 2 yang pangkat yang ini nih kita pangkatkan yang di sini nih, jadi pindah ke sini. Jadi log B pangkat N basis A, N-nya pindah ke sini ya. Jadi sifat logaritma ini N dikalikan log B basis A. Ini jadi 2 kan? Nah, jadi 2. Kalau yang ini jadi 3. Seperti itu ya. Ini jadi negatif 3. Kenapa negatif 3? Kan B-nya itu adalah pangkat negatif 1. 1 per B itu B pangkat negatif 1. Jadi 3 dibagi negatif 1 itu adalah negatif 3. Nah, kalau ini kan ini pangkatnya 1 nih. Ini pangkatnya 2, jadi 1 per 2. Sehingga kita kalikan. 2 dikalikan negatif 3 dikalikan 1 per 2. Nah, ini sama nih ketika dikalikan. Bilangan pokok sama numerusnya sama nih. B sama B kita coret, kita sederhanakan. C sama C juga sama. Jadi hasilnya adalah log A basis A. Seperti ini ya. Kita gunakan sifat yang ini. Nah, log A basis A. Nah, negatif 3 ini dari mana? 2 dikali 1 per 2 itu kan 1. 1 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 log A basis A itu nilainya adalah 1. 1 dikali negatif 3 jawabannya negatif 3. Nah, ini kita gunakan sifat yang ini ya, nilainya 1. Nah, baiklah, demikianlah pembahasan untuk logaritma di bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.